Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeli Fardila dengan NIM 2012360. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap salah satu transaksi pembayaran di e-commerce, yaitu ShopeePayLater. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan ShopeePayLater. ShopeePayLater adalah layanan pembayaran pada salah satu aplikasi marketplace di mana konsumen dapat membayar produk yang dibelinya dengan cara mencicil dan membayar tagihannya secara online. Lalu, kenapa pembahasan ini penting untuk dibahas? Kemajuan teknologi pada masa kini menyebabkan fitur PayLater menjadi populer dengan peminat yang membeludak karena menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Tentu, ShopeePayLater merupakan tawaran yang sangat menggiurkan bagi masyarakat, terutama pada masyarakat yang mendapati himpitan ekonomi dan sosial. ShopeePayLater perlu dibahas dikarenakan berhubungan dengan ketentuan syariat dalam transaksi keuangan, serta pembahasan ini dapat memberikan pemahaman kepada konsumen untuk lebih bijak memilih praktik transaksi dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak merugikan dan melanggar ketentuan syariat. Kemudian fenomena-fenomena yang terjadi di masa kini yang disebabkan oleh ShopeePayLater diantaranya dapat memicu pemborosan karena kemudahan yang ditawarkan, seperti pengguna diperbolehkan membeli barang tanpa harus membayar langsung atau dengan akses kredit, dapat memicu pemborosan terutama pada konsumen yang kurang bijak dalam mengelola keuangan. Yang kedua, beresiko terlilit hutang. Pengguna ShopeePayLater yang melakukan pemborosan dan tidak bijak dalam mengelola uang dapat berujung pada terlilitnya hutang. Yang ketiga, penyalahgunaan identitas, di mana saat pengaktifan akun transaksi diperlukan pengisian identitas pribadi yang lengkap, dan dari data tersebutlah dapat beresiko data-data pengguna dicuri dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang terakhir, denda atau bunga yang tinggi. Jika tagihan tidak dibayar tepat waktu, pengguna akan dikenakan denda serta bunganya, di mana ketika pembayaran tak kunjung juga dilakukan oleh pengguna, maka bunga dan denda akan semakin bertambah dan membesar, sehingga dapat menyebabkan semakin besar pula pengeluaran pengguna ShopeePayLater. Dalam Islam, ShopeePayLater ini termasuk pada akad atau pinjaman, karena setiap barang yang dibeli oleh konsumen dibayarkan oleh perusahaan e-commerce terlebih dahulu, lalu konsumen akan membayar atau menggantinya secara kredit ke perusahaan. Dalam ShopeePayLater terdapat unsur riba dalam bentuk bunga sebesar 2,95% dengan denda sebanyak 5% dari total tagihan apabila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan, dan terdapat kekeliruan cara penetapan biaya penanganan atau admin sebesar 1% per transaksi, yang seharusnya berupa nominal yang lebih jelas. Dari alasan tersebutlah bahwa penggunaan ShopeePayLater diharamkan karena mengandung riba. Dan para ulama berpendapat setiap pinjaman yang mensyaratkan adanya tambahan, maka tambahan tersebut adalah riba. Dan ini sahih, tidak ada perdebatan di kalangan ulama. Lalu bagaimana solusi dari fikih muamalah terkait ShopeePayLater? Jadi solusi yang pertama adalah tidak boleh adanya riba. ShopeePayLater bisa menjadi halal jika tidak ada bunga atau keuntungan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, tidak boleh adanya gharar. Tidak boleh ada unsur ketidakjelasan dan penipuan dalam kontrak. Lalu harus transparansi, semua pengguna harus mendapati informasi yang jelas tentang pengelolaan ShopeePayLater. Yang terakhir, kontrak yang harus jelas. Kontrak dalam ShopeePayLater harus jelas dan terperinci agar semua pihak dapat mengetahui kewajiban mereka masing-masing. Sekian penjelasan singkat mengenai pandangan fikih muamalah terhadap ShopeePayLater. Semoga menjadi manfaat. Saya Jeli Fardila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.